Bumi adalah planet ketiga dalam sistem planet tata surya. Bumi merupakan satu-satunya planet di mana di dalamnya sebagai makhluk tumbuh dan juga berkembang biak. Baik benda organik seperti manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Ataupun benda anorganik seperti benda padat, benda cair, ataupun benda gas. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadhakkarun. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Bagimu tidak ada seorang pun menolong maupun pemberi syafaat selain dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Al-Quran surat As-Sajdah ayat 4. Para ahli ilmu pengetahuan telah banyak meneliti tentang ke-6 masa yang dimaksud. Namun, para ahli berbeda-beda dalam memberi nama tahapan masa atau periode tersebut. Maka dari itu, para ahli ilmu pengetahuan menghubungkan konsep ke-6 masa dengan firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nazi'at ayat 27 sampai ayat 33 yang artinya, apakah penciptaan kamu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangun atasnya? Dia telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya, dan dia menjadikan malamnya yakni gelap gulita dan menjadikan siangnya yakni terang benderang. Dan setelah itu bumi dihamparkan. Darinya dia pancarkan mata air dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Menurut para ahli, ayat di atas memberi penjelasan tentang kronologis proses penciptaan langit dan bumi. Berikut adalah penjelasannya. Masa pertama, di mana masa ini terjadi sebuah ledakan hebat yang disebut dengan Big Bang. Ledakan ini sebagai awal terbentuknya langit dan bumi. Dari ledakan ini akhirnya terbentuklah awan berbentuk debu atau dufan. Masa kedua, di mana masa ini memberi arti bahwa alam semesta telah berkembang. Galaksi telah mulai menjauh dan langit pun meninggi. Dan semua ini terjadi secara instan, melainkan sebuah proses evolusi atau bertahap yang terjadi selama hampir ribuan tahun. Masa ketiga, masa di mana terbentuknya matahari sebagai sumber cahaya dan sumber energi untuk bumi serta planet lain. Dan mereka berotasi mengitari matahari hingga terjadinya siang dan malam. Masa keempat, pada masa ini daratan mulai muncul. Ketika bumi baru terbentuk, belum ada daratan, yang ada hanyalah batu-batuan yang berpijar dengan suhu ratusan derajat Celcius. Hidrogen yang terdapat pada komet bereaksi dengan unsur-unsur yang ada di bumi dan kemudian menjadi uap dan turun sebagai hujan. Masa kelima, di masa ini mulai terjadinya awal sebuah penghidupan di bumi dengan menyediakan air. Air tersebut berasal dari komet yang menghantam bumi. Hidrogen yang terdapat pada komet bereaksi dengan unsur-unsur yang terdapat di bumi dan terbentuklah uap air. Uap air ini kemudian turun menjadi hujan. Dan yang terakhir adalah masa ke-6, di mana masa ini mulai terciptanya gunung yang terbentuk setelah penciptaan daratan, pembentukan air, dan munculnya tumbuhan. Setelah terciptanya gunung, maka kemudian dilanjutkan dengan penciptaan hewan dan semesta dan manusia. Sebelumnya kita telah membahas secara singkat tentang 6 masa pembentukan langit dan bumi.
Berikutnya saya akan menjelaskan secara ringkasnya tentang proses penciptaan bumi. Berikut ada data tentang skala waktu geologi. Dari data geologi di atas menunjukkan bahwa ukuran waktu geologi sesuai dengan yang tertera dalam Al-Qur'an. Walaupun berdasarkan kronologis umur memang seringkali tumpang tindih, tetapi secara garis besar tampak sinkron dengan penelitian secara lapangan. Seperti yang kita tahu, bahwa pada masa pertama dan kedua merupakan masa di mana mulai terbentuknya alam semesta. Dan pada masa ketigalah merupakan masa di mana awal mula penciptaan matahari yang bersinar dan bumi yang berotasi, sehingga terjadinya fenomena siang dan malam. Bumi terbentuk semula oleh sekumpulan gas dan debu. Elemen-elemen ringan termasuk hidrogen dan oksigen yang jumlahnya sangat besar terkumpul dalam planet sebagai gas yang terkondensasi dan membentuk batuan yang lunak. Hingga mulailah sejarah bumi dan planetnya. Material-material yang ada kemudian terpisah berdasarkan berat jenisnya. Pada masa inilah yang dalam geologi disebut sebagai Hadean Eon atau masa Hadean, di mana bumi masih pada awal penciptaannya dan belum terbentuk batuan kecuali meteorit. Pada masa keempat, bulan terbentuk dari lontaran sebagian kulit bumi karena tumbukan dahsyat benda langit lainnya, hingga batuan-batuan dihamparkan di daratan. Beberapa tafsir menyebutkan bumi yang dihamparkan menggambarkan lempeng benua besar atau Pangea, kemudian dihamparkan sekitar 200 juta tahun yang lalu. Namun, data geologi tidak menyebutkan hal yang serupa. Menurut data geologi, batuan tertua berumur sekitar 4,28 miliar tahun lalu. Maka, masa keempat yang dimaksud dengan bumi yang dihamparkan bukanlah Pangea, melainkan benua dengan umur jauh lebih tua. Masa keempat disebut juga dengan masa Arkean, yang ditandai dengan munculnya bakteri dan stromatolith. Masa kelima adalah awal penciptaan kehidupan yang ditandai dan disertai dengan ketersediaan air. Masa kelima ini dalam geologi mungkin paralel dengan masa Proterozoikum, di mana dijumpai, meski dalam jumlah yang tidak banyak, binatang-binatang pun masih dalam bentuk primitif. Adapun yang terakhir, masa keenam. Masa keenam merupakan masa di mana mulai terbentuknya pegunungan. Masa ini bisa dibilang terjadi sejak akhir Proterozoikum. Pada masa yang disebut Phanerozoikum ini, salah satunya ditandai dengan pecahnya benua Pangea menjadi beberapa benua. Pada masa tersebut, pembentukan pegunungan terjadi di wilayah interaksi dua lempeng. Pada masa ini pula, terjadi peristiwa hebat, yakni musnahnya dinosaurus, serta yang paling penting adalah munculnya hewan dan manusia. Tabel di bawah adalah ringkasan penciptaan jagat raya hingga penciptaan bumi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bumi diciptakan dalam dua masa, pada masa ketiga dan masa keempat. Adapun masa kelima tentang penciptaan kehidupan, air, dan laut. Sedangkan pada masa keenam, tampaknya kulit bumi mulai bergerak dan ditandai dengan pembentukan pegunungan, tumbuh-tumbuhan, serta hewan dan manusia. Masa keenam ini bisa jadi mencakup dua masa, yakni Phanerozoikum dan Prepaleozoikum, yang bisa dibagi menjadi tiga masa, yaitu Proteozoikum, Archean, dan Hadean. Berikut tabel masa pembentukan. Sesuai masa di Al-Quran, umurnya yaitu 0 sampai 542 juta tahun yang lalu, yang disebut dengan masa Phanerozoikum. Dan ayatnya adalah, dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Penciptaan gunung-gunung diduga sudah dimulai sejak 2,5 miliar tahun yang lalu. Lalu masa yang berikutnya yaitu 542 sampai 2500 juta tahun yang lalu, yang disebut sebagai masa Proterozoik. Yang berikut ayatnya, darinya dia pancarkan mata air dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan.
Penciptaan kehidupan dan air pada masa ini ditandai oleh blue-green filamentous algae dan bakteri sekitar 3,2 miliar tahun yang lalu. Bisa jadi Archean berakhir 3,2 miliar tahun yang lalu. Lalu 2,5 sampai 3.800 juta tahun yang lalu disebut masa Archean, yaitu terdapat peristiwa bumi dihamparkan. Batuan tertua yaitu sekitar 3,8 sampai 4,28 miliar tahun yang lalu. Aktivitas gunung api lebih tinggi dibandingkan keadaan sekarang. Bisa jadi Hadean berakhir pada saat pembentukan batuan yang terjadi pada 4,28 miliar tahun yang lalu. Lalu masa yang ketiga terjadi sekitar 3.800 sampai 4.600 juta tahun yang lalu, atau yang disebut sebagai masa Hadean. Dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Penciptaan matahari yang bersinar dan bumi serta planet lainnya yang berotasi sehingga ada fenomena malam dan siang. Pada masa ini batuan belum terbentuk. Lalu masa yang berikutnya ini tidak diketahui tahunnya berapa. Dia telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. Pengembangan alam semesta sehingga benda-benda langit makin berjauhan. Lalu yang terakhir terjadi pada 13.700 tahun yang lalu. Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? Penciptaan alam semesta dengan peristiwa Big Bang, yaitu ledakan besar sebagai awal lahirnya ruang dan waktu termasuk materi. Pada penjelasan sebelumnya, kita telah membahas masa penciptaan bumi menurut dari segi pandang Al-Quran. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai teori-teori pembentukan bumi dari segi pandang sains. Yang pertama, ada teori Laplace. Teori ini dicetuskan oleh seorang matematikawan dan astronomi berkebangsaan Prancis, yaitu Pierre-Simon Marquis de Laplace. Teori ini muncul pada tahun 1796 di Prancis. Menurut Laplace, bumi ini terbentuk dari gumpalan gas panas yang berputar-putar pada sebuah pusat peredaran. Setelah itu, terbentuklah sebuah cincin gas di sekeliling yang kemudian terlempar atau bergerak menjauh. Hingga akhirnya, cincin yang bergerak menjauh ini mengalami pendinginan, membentuk bola raksasa yang kemudian dinamakan dengan bumi. Yang kedua, ada teori planetesimal. Seorang ahli geologi yang berasal dari Amerika, yaitu Forrest Wright dan T.C. Chamberlain, menjelaskan proses pembentukan bumi. Yang menurut keduanya, matahari terbentuk terlebih dahulu, kemudian melintaslah bintang dengan kecepatan maksimum di sekitar area matahari. Dari planetesimal inilah terjadi gaya tarik yang cukup besar pada masa gas. Akibat daya tarik tersebut, planetesimal menjadi padat, hingga akhirnya membentuk sebuah planet, yaitu salah satu planetnya bumi. Yang ketiga, ada teori pasang surut gas. Teori ini dicetuskan oleh ilmuwan Inggris yang bernama James Jean dan Harold Jeffrey. Menurut teori ini, pembentukan bumi berawal dari bintang besar yang mendekati matahari, hingga menyebabkan terjadinya pasang surut pada matahari berupa gas. Setelahnya, matahari akan mengeluarkan gelombang raksasa yang disebabkan gaya tarik bintang. Gelombang yang membentuk jidah pejar tersebut akhirnya mengalami perapatan gas hingga terpecah menjadi planet-planet. Ada pula teori yang keempat adalah teori ledakan besar. Teori ini disebut juga dengan teori Big Bang, di mana teori ini menyatakan bumi telah terbentuk selama puluhan miliar tahun yang lalu. Awalnya terdapat gumpalan kabut yang berputar pada suatu poros, yang kemudian poros tersebut membuat bagian yang ringan terlempar keluar angkasa dan membentuk sebuah piring cakram raksasa, hingga akhirnya meledak dan membentuk galaksi serta nebula-nebula. Yang seiring dengan berjalannya waktu, nebula-nebula tersebut membeku dan membentuk sebuah galaksi Bima Sakti. Galaksi tersebut pun mengalami kondensasi membentuk gumpalan kecil yang dinamakan dengan bumi. Yang kelima adalah teori kabut nebula. Teori ini dicetuskan oleh Immanuel Kant yang muncul pada tahun 1755 dan kemudian disempurnakan oleh Pierre de L'Épingle pada tahun 1796.
Teori ini menjelaskan bahwa terdapat gumpalan gas bebas di luar angkasa yang disebut dengan kabut nebula. Kemudian terjadi gaya tarik-menarik antar gas membentuk kabut semakin besar dan bergerak cepat. Proses perputaran ini menyebabkan materi kabut terlempar dan mengalami pendinginan, hingga akhirnya membentuk sebuah planet. Adapun teori yang terakhir, yaitu teori keenam, adalah teori bintang kembar. Teori ini dicetuskan oleh seorang ahli astronomi yang bernama Raymond Arthur. Menurut Arthur, bintang kembar merupakan bagian terkecil dari sebuah galaksi. Salah satu bintang dalam galaksi meledak hingga banyak material yang dikandungnya terlempar keluar angkasa. Sedangkan bintang yang lain yang tidak mengalami ledakan karena adanya gaya gravitasi. Oleh karena itu, sebab material akibat bintang satu-satunya mengelilingi bintang yang tidak meledak. Dan bintang yang tidak meledak ini dikenal sebagai matahari. Yang lainnya dalam bentuk pecahan akibat ledakan disebut dengan planet, salah satunya bumi. Sekian penjelasan tentang proses penciptaan bumi. Tidak hanya dalam sains pun, ayat Al-Quran juga banyak menerangkan tentang proses pembentukan bumi. Sungguh Maha Kuasa Allah dengan segala firman-Nya, mampu memberikan penjelasan-penjelasan kehidupan ini yang kemudian dikuatkan dengan penelitian-penelitian sains. Maka dari itu, marilah kita kuatkan kembali iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta alam dan seisinya.